para calon pekerja migran Indonesia dan PMI dimanapun Anda berada. Dalam video ini, akan diuraikan mengenai tata cara penempatan pekerja migran Indonesia yang wajib Anda ketahui. Mari kita saksikan bersama. Setiap calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor jaminan sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dilaksanakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI, perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri atau UKPS, dan penempatan melalui perseorangan atau mandiri. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Penempatan pekerja migran Indonesia ini dilaksanakan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara pemberi kerja atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Penempatan ini didasarkan atas kebutuhan pemerintah dan permintaan dari negara pemberi kerja, pekerja migran Indonesia, atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia P3MI. Penempatan pekerja migran Indonesia ini dilakukan antara pemberi kerja berbadan hukum di negara Indonesia dengan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. P3MI harus memiliki izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau SP3MI yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia, dan juga wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia atau SP2MI yang diberikan oleh BP2MI untuk menempatkan calon pekerja migran Indonesia. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia oleh perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri atau UKPS. Penempatan pekerja migran Indonesia ini hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan swasta bukan P3MI, yang dilakukan dalam hal perusahaan memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri, memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya, memperluas usaha di negara tujuan penempatan, atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan atau mandiri. Penempatan pekerja migran Indonesia ini dapat dilakukan bagi calon pekerja migran yang memenuhi persyaratan, telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor, dan untuk penempatan ini dilarang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau sektor domestik. Perlindungan terhadap pekerja migran di Indonesia meliputi sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Proses sebelum bekerja hanya dilakukan melalui 5 tahapan. Pertama, tahap pendaftaran. Pendaftaran calon pekerja migran Indonesia tidak dipungut biaya dan dilakukan secara daring melalui Sisko TKLN yang terintegrasi dengan Disnaker Trans beserta dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Dokumen lengkap yang dipersyaratkan meliputi kedua, tahapan seleksi. Tahapan seleksi yang dilaksanakan berupa seleksi administrasi dan seleksi teknis. Seleksi administrasi meliputi verifikasi dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan. Sedangkan seleksi teknis dapat dilaksanakan oleh pelaksana penempatan atau pemerintah negara pemberi kerja atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Ketiga, pemenuhan dokumen. Jika calon pekerja migran atau CPMI dinyatakan lulus seleksi,
CPMI diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di fasilitas layanan kesehatan, sedangkan pemeriksaan psikologi dilaksanakan di lembaga psikologi. CPMI juga harus memiliki paspor dan menandatangani perjanjian penempatan. Perjanjian penempatan ditandatangani oleh pelaksana penempatan dan CPMI dan diketahui oleh pejabat Disnaker Trans. Bagi CPMI yang telah menandatangani perjanjian penempatan, wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja. Pelaksana penempatan memfasilitasi proses pengurusan visa kerja sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan. Pekerja migran Indonesia yang telah memiliki visa kerja harus mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja. Keempat, CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri harus mengikuti orientasi pra-pemberangkatan atau OPP. OPP ini diselenggarakan oleh BP2MI melalui Disnaker Trans yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman pada CPMI. Pada saat OPP juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja yang merupakan kesepakatan antara pemberi kerja dengan CPMI. Kelima, CPMI yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri sebelum diberangkatkan harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko TKLN pada saat OPP. Bagi CPMI yang telah melalui seluruh proses penempatan sebelum bekerja, pelaksana penempatan harus memfasilitasi keberangkatannya, serta menginformasikan keberangkatan pekerja migran Indonesia pada perwakilan RI di negara tujuan penempatan. Proses yang harus dilakukan oleh PMI selama bekerja dimulai sejak PMI tiba di negara tujuan penempatan adalah proses yang harus dilakukan oleh PMI sejak bekerja dimulai sejak PMI tiba di debarkasi Indonesia. Dan bagi PMI bermasalah berdasarkan laporan perwakilan RI di negara tujuan penempatan, BP2MI memfasilitasi PMI dari debarkasi Indonesia sampai ke daerah asal. Halo para calon pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur. Jika ingin bekerja ke luar negeri, ikuti prosedur yang telah ditetapkan ya, agar tidak menjadi PMI non-prosedural. Patuhi dan ikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar bisa bekerja dengan tenang, aman, dan nyaman.